Ya, bertemu lagi di hari Rabu dalam konten Rabuku. Enek kani didik, rak buku krungune. Kita akan merekomendasikan 4 novel dari sudut pandang teman-teman pembaca buku tingkat SMA. Kita akan merekomendasikan 4 buku novel yang saya rasa keempat novel ini bisa menjadi pilihan kawan-kawan untuk menghabiskan akhir pekan, mulai membaca di hari Rabu yang baik dalam konstruk rak buku yang kita susun bersama-sama. Yang pertama, Mas, dari sisi kanan saya ini Mas Iqbal. Nah, silakan perkenalan dulu, terus merekomendasikan buku apa yang pertama? Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Kesetua Soleh, biasanya disebut dengan Iqbal. Yang pertama, saya merekomendasikan novel yang berjudul Lokananta. Dituliskan oleh Aji Fauzi, diterbitkan oleh Alex Media. Oh, Alex Media, grup Gramedia. Iya. Silakan. Terus ceritanya gimana, Mas? Ini bercerita intinya tentang beda agama. Oh. Lakum dinukum waliyatin. Lah yang ngono sih ya, agamaku, agamamu. Lah yang ngono. Jadi memang percintaan beda agama ini kan lagi sangat seru-serunya gitu ya, sangat seru-serunya. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu bacaan iseng bagaimana menyelesaikan cinta beda agama gitu, Mas Iqbal. Benar. Nah, itu tadi ojo diomong nih, sukses apa enggak? Biar baca itu para penonton Golkar Sidoarjo TV kita. Ya. Untuk buku yang kedua kita akan diberi rekomendasi oleh Mbak Ninda. Monggo Mbak Ninda. Perkenalkan, nama saya Ninda Dwi Amelia, biasa dipanggil Ninda. Buku kedua yang akan saya rekomendasikan adalah Surat Kecil untuk Tuhan. Oh ya. Yang tulis dan diterbitkan siapa, Mbak? Penulis buku ini bernama Agnes Devondra, penerbitnya Inandra Publish. Ceritanya gimana itu, Mbak Ninda? Novel ini menceritakan tentang gadis kecil yang berumur 13 tahun yang mengalami sakit, yaitu kanker. Oh, kayaknya ini pernah dijadikan film ya? Ya. Oh, yang kapan hari itu kayaknya ramai sekali film ini ya. Ya. Jadi memang buku kecil, surat kecil untuk Tuhan, kapan berapa tahun yang lalu memang dijadikan film dan itu sangat hype di sosial media, mendapat review yang bagus, dan saya rasa memang ini buku yang layak untuk dibaca secara utuh gitu. Bagaimana cerita si anak kecil ini dan sebagainya. Itu nanti silakan kawan-kawan penonton Golkar Sidoarjo TV, channel Golkar Sidoarjo TV, konten rak buku atau Rabuku. Mulailah membaca dari hari Rabu. Saat temen ini kan ngono ya. Jadi rekomendasi buku-buku yang kita rekomendasikan dari tim redaksi kita. Oke, itu tadi buku kedua dari Mbak Ninda. Iya, aku lali-lalian. Dari Mbak Ninda. Untuk buku yang ketiga, silakan Mas Iqbal. Nah, untuk merekomendasikan lagi, monggo. Untuk novel yang ketiga, kebetulan novel pribadi saya yang akan segera rilis, yang berjudul Abadi Dalam Doa. Sampean penulis, Mas? Ya. Alhamdulillah. Ini saya berharap pasca banyak penulis-penulis Sidoarjo yang memang sudah masuk ke dunia penulisan yang cukup banyak. Ada Mbak siapa jenenge? Kirana Kejora, tahu kan? Nah, itu kan penulis dari Sidoarjo, Sidokare. Saya berharap sampean bisa melanjutkan tulisan sampean. Rencana ini mau terbit atau sudah terbit atau belum terbit? Belum terbit. Oh, masih proses penulisan, tapi mau merekomendasikan promosi berarti sampean. Iya, yang cerita. Pengen nulis apa sih sampean di judul bukunya sampean iku mau? Cerita novel ini seorang lelaki yang homo. Nakal. Oh, terus jauh dari agama. Subhanallah, koncoku iki lah niki. Terus kebetulan bertemulah di salah satu kampus sama seorang gadis yang lulusan dari pondok.
Oh, sama-sama mahasiswa gitu. Ya, sama-sama mahasiswa. Oke. Punya ide seperti itu kenapa? Kebetulan itu cerita teman sendiri. Oh, berarti memang diangkat dari dunia nyata, kisah nyata. Ya. Nah, semoga menjadi novel yang baik dan bisa diterima gitu ya. Mas Iqbal, itu rekomendasi buku ketiga dari Mas Iqbal. Ini Mbak Ninda. Silakan Mbak Ninda. Novel keempat yang akan direkomendasikan adalah Cantik Itu Luka, yang ditulis oleh Eka Kurniawan, yang rilis pada tahun 2002. Terbitan Gramedia itu ya, kalau nggak salah ya. Silakan Mbak Nina. Cantik Itu Luka menceritakan tentang kisah tragis seorang perempuan yang berdarah Belanda. Noni gitu ya. Berarti latar belakangnya mungkin ini masa kemerdekaan gitu Mbak Nina. Iya, terus? Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun dari paras cantiknya, bukannya ia mendapatkan keuntungan, tapi justru ia mendapatkan kemalahan. Kedukaan yang mendalam. Sampean baca novel ini kapan, Mbak Ninda? Tahun 2022. Ketika sampean kelas 8. 8, setingkat SMP. 2 SMP. Di mana itu sampean SMP-nya? Di pondok pesantren. Loh, arek pondok pesantren macane ngono rek. Ya enggak apa-apa. Memang karya ini cukup fenomenal. Dari karya milik Eka Kurniawan, Cantik Itu Luka, saya rasa Eka Kurniawan memang mendapat tempat tersendiri dalam dunia sastra di Indonesia. Novel ini memang cukup serius, sangat serius bahkan dari beberapa penghargaan yang didapat gitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak Ninda? Novel Cantik Itu Luka berhasil menjadi buku bestseller yang telah diterjemahkan ke dalam kurang lebih 34 bahasa. Betul. Hal inilah yang membuat nama Eka Kurniawan menjadi dikenal di kancah internasional. Memang pasca nama-nama besar seperti Budi Dharma, seperti penulis-penulis novel Indonesia populer ketika itu, nama Eka Kurniawan, Mas Pramudianto dan sebagainya, Eka Kurniawan ini seperti penerus estafet dari penulis-penulis keren masterpiece milik Indonesia. Jadi keempat rekomendasi buku tadi, yang pertama Lokananta. Terus? Yang kedua Surat Kecil Untuk Tuhan. Terus? Abadi Dalam Doa. Terus? Cantik Itu Luka. Nah, keempat rekomendasi itu rekomendasi rak buku kita minggu ini. Monggo silahkan dibaca dan dicermati karya-karya kawan-kawan, karya-karya penulis Indonesia mutakhir maupun yang sudah teralih media menjadi film. Saya rasa sangat dan pantas untuk dinantikan. Sekian dari kami, rekomendasi Rabuku minggu ini. Rabuku, hari Rabu mulai baca buku.